Kalau aset diumpetin ke luar negeri, masih bisa dicari apa enggak sih? Jadi sebenarnya aset hasil kejahatan dalam kasus ini kayak kasus investasi fiktif ya. Itu walaupun aset yang diambil dari si klien, member atau investor yang lalu disembunyikan, berarti kita bicara aset yang diperoleh dari suatu kejahatan lalu diumpetin nih di negara asing, misalnya di Seychelles, di Cayman Island atau di British Virgin Islands. Nah, kita sebagai pihak korban, victim, itu bisa melakukan pelacakan atau penelusuran. Nah, dalam hal ini kaitannya bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Jadi ada beberapa saluran atau ada beberapa mekanisme yang diberikan oleh peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama itu ada konsep namanya MLA. MLA ini adalah Mutual Legal Assistance atau bahasa Indonesianya bantuan hukum timbal balik dalam hal suatu penanganan tindak pidana. Nah, turunan dari MLA ini sendiri juga ada MLA yang nantinya melibatkan saluran diplomatik. Yang selanjutnya ada juga konsep kerjasama antar lembaga atau bahasa Inggrisnya agency to agency. Nah, yang ketiga ada juga kerjasama dengan melibatkan namanya NCB Interpol. NCB itu singkatan dari National Central Bureau. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kerjasama dengan menggunakan jaringan FIU. FIU itu Financial Intelligence Unit atau di Indonesia dikenal sebagai PPATK. Bisa dijelaskan kerjasama itu apa aja sih? Jadi yang pertama, MLA ini ada pengaturannya di Indonesia. Dasar hukumnya kita punya Undang-Undang Nomor 1 2006. Konteks dalam kaitannya kerjasama internasional secara umum, MLA itu dibagi menjadi 3 bantuan yang dapat kita terapkan. Jadi dua belah pihak, baik kita meminta negara asing untuk bantuin kita, atau negara asing minta kita untuk bantuin mereka. Nah, yang pertama itu adalah bantuan terkait dengan penyidikan atau investigasi. Yang kedua, bantuan terkait dengan penuntutan. Nah, yang ketiga, bantuan tentang pemeriksaan di persidangan atau di pengadilan. Bantuan terkait dengan penyidikan atau investigasi itu contohnya seperti apa? Jadi kita bisa melihat misalnya apa yang dilakukan di Indonesia dalam melakukan upaya paksa, contohnya menggeledah suatu tempat, suatu rumah, suatu kantor yang kita analisis, selanjutnya kita duga di situ ada aset hasil kejahatan. Jadi upaya penggeledahan ini yang tadinya misal terjadi di Indonesia bisa diterapkan di negara asing di mana aset tersebut disembunyikan. Itu yang pertama. Selain upaya paksa penggeledahan juga bisa misalnya upaya paksa terkait penyitaan. Penyitaan tidak hanya seperti aset dalam bentuk misalnya properti disita, mobil disita, tapi bisa juga dalam hal aset dalam bentuk suatu transaksi, misalnya rekening perbankan. Jadi misalnya ada rekening dari Bank A dan Bank B yang letaknya ada di negara kepulauan Cayman misalnya, kita minta tolong nih kepada otoritas dari negara setempat. Bantuin dong, tolong di freezing, dibekukan atau disita rekeningnya. Agar apa? Agar si pelaku kejahatan tidak bisa lagi nih memindahkan tadi itu aset-aset yang dia niatnya mau dia sembunyikan. Bisa juga terkait investigasi, kita minta tolong negara lain untuk melakukan identifikasi. Identifikasi apa? Kita pengen tahu nih, si pelaku kejahatan ini di negara asing tersebut punya asetnya di mana saja, dalam bentuk apa saja. Dan kalau bisa, apakah ini sudah dipindahkan atas nama atau pihak ketiga, bagaimana kondisinya. Bisa juga kita meminta tolong negara asing untuk memanggilkan si orang. Atau misalnya memanggil tersangka, manggil saksi, atau yang lain. Nah, itu dalam lingkup tadi misalnya investigasi. Selanjutnya dalam lingkup penuntutan. Serupa dengan investigasi, misalnya dalam upaya penuntutan kita minta dihadirkan misalnya saksinya atau ahlinya, itu negara asing juga bisa memberikan bantuan atau asistensi kepada kita. Atau bisa juga secara sederhana, karena asetnya yang hasil kejahatan, atau pelakunya yang memiliki aset hasil kejahatan tersebut adanya di luar negeri,
Jadi kita minta tolong nih negara tersebut untuk menuntut baik si orang tersebut maupun asetnya. Jadi di beberapa negara itu bisa asetnya yang dituntut secara ada konsep namanya perampasan dalam koridor perdata. Nah, aset yang dituntut lalu nanti penuntutannya itu juga dakwaannya semuanya dan jaksa yang melakukan adalah jaksa si negara asing tersebut. Nah, yang ketiga tadi mekanisme pemeriksaan di persidangan. Serupa dengan investigasi dan penuntutan, mekanisme pemeriksaan juga bisa dilakukan di sidang atau pengadilan di negara asing di mana aset tersebut berada. Nah, jadi teman-teman di sini kita melihat ya bahwa upaya dari si pelaku kejahatan menyembunyikan asetnya di negara asing dengan tujuan agar terhindar dari jerat hukum di Indonesia, ternyata kita bisa melakukan upaya yang sama seperti apa yang kita lakukan di Indonesia, tetapi proses ini dilakukan di luar negeri. Oke. Nah, apa sih dasarnya yang sebagai landasan si negara asing itu mau bantuin kita atau sebaliknya kita mau bantuin mereka? Jadi secara dasar legalitas nih, dasar hukumnya, kalau kita merujuk ke tadi undang-undang kita nomor 1 tahun 2006, kita butuh namanya perjanjian MLA. Perjanjian MLA ini apa? Jadi kayak kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak. Berarti kita bicara kedua belah pihak dalam arti negara. Misalnya Indonesia sama Swiss. Nah, kita sepakat untuk bantuin apa aja tadi? Nyari orang, nyita asetnya, melakukan geledah, menuntut di negara asing atau negara di mana aset tersebut berada. Nah, ini dijadikan sebagai dasar. Jadi kita bicara perjanjian MLA. Contohnya Indonesia dan Swiss, kita sudah tanda tangan perjanjian MLA di tahun 2019. Dalam hal kalau ada tadi aset-aset hasil kejahatan. Nah, pertanyaannya, negara kan di dunia ada banyak nih. Bagaimana kalau si pelaku kejahatan menyembunyikan asetnya karena dia sudah belajar, cari di negara yang belum punya perjanjian MLA dengan Indonesia. Ini tidak menjadi hambatan. Bahkan nanti teman-teman kalau lihat di Undang-Undang nomor 1 tahun 2006, tepatnya di pasal 5 ayat 2. Jadi secara sederhana, walaupun kita tidak punya perjanjian MLA, kita tetap bisa melakukan kerjasama internasional berdasarkan asas timbal balik.